Sobat Pemat, mari kita belajar fungsi kuadrat. Nah, mengapa harus belajar fungsi kuadrat? Memahami fungsi kuadrat membantu kita mengenali pola matematika yang memiliki aplikasi luas dalam kehidupan sehari-hari. Materi fungsi kuadrat meliputi bentuk fungsi kuadrat, menggambar grafik fungsi kuadrat, dan konstruksi fungsi kuadrat. Mengidentifikasi bentuk parabola. Perhatikan gambar lintasan bola basket. Nah, gambar lintasan bola basket menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Gambar lintasan bola basket tersebut memiliki desain melengkung atau dalam matematika yaitu parabola, merupakan bentuk fungsi kuadrat dalam grafik. Contoh sebagai berikut. Lihatlah jembatan, yakni berbentuk melengkung, dan jembatan yang satu lagi yang berbentuk melengkung. Nah, selain gambar di atas, berikan contoh lintasan bentuk parabola yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari ya. Mengidentifikasi bentuk umum fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinom atau suku banyak dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, bukan merupakan contoh fungsi kuadrat adalah sebagai berikut karena dia merupakan fungsi linear. Contoh soal. Fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min x plus 5 memiliki bentuk sesuai dengan bentuk fungsi kuadrat. Hitunglah nilai 2a plus b min 3c. Penyelesaian didapat nilai a sama dengan 2, b sama dengan negatif 1, dan c sama dengan 5. Kita substitusikan nilai a, b, dan c ke dalam nilai yang diminta. Nah, didapat 4 dikurangi 1 dikurangi 15 sama dengan negatif 12. Jadi nilai tersebut adalah negatif 12. Menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, ada langkah penting yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Mari kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y, serta titik puncak dari grafik tersebut. Titik potong grafik dengan sumbu X. Jika fx memotong sumbu X, maka fungsi tersebut memotong sumbu X ketika fx sama dengan Y sama dengan 0. Contoh soal, tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 terhadap sumbu x. Penyelesaian, fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 kita samakan 0 dulu karena aturan dari titik potong terhadap sumbu x adalah y sama dengan 0. Sehingga x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Mari kita faktorkan sehingga didapat x min 2 dan x min 3 sama dengan 0, sehingga didapat x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Jadi koordinat titik potong terhadap sumbu x adalah 2,0 dan 3,0. Titik potong grafik dengan sumbu y. Jika fungsi fx memotong sumbu y, maka x sama dengan 0. Contoh soal, tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 terhadap sumbu y. Penyelesaian, fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 substitusikan dengan x sama dengan 0 sehingga didapat 0 kuadrat min 5 kali 0 dan plus 6 sehingga didapat f0 sama dengan 6. Jadi koordinat titik potong terhadap sumbu y adalah 0,6 atau dapat dikatakan bahwa 0,c sehingga nilai c menentukan titik potong grafik dengan sumbu y. Titik puncak fungsi kuadrat. Nah, perhatikan gambar sumbu simetri pada fungsi kuadrat. Terdapat fungsi kuadrat maksimum dan minimum. Menentukan koordinat titik puncak yaitu min b per 2a, min d per 4a atau dapat dihafalkan dengan mimin perduaan di perempatan. X puncak yaitu dengan rumus xb sama dengan min b per 2a. X puncak disebut juga dengan sumbu simetri sehingga sama dengan x sama dengan xb sama dengan min b per 2a. Y puncak yaitu dengan rumus yp sama dengan min d per 4a dengan d sama dengan b kuadrat min 4ac. Nah, yp menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, nilai maksimum ketika grafik terbuka ke bawah, sedangkan nilai minimum yaitu ketika grafik terbuka ke atas. Contoh soal, diketahui persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Tentukan 1 koordinat titik puncak, 2 persamaan sumbu simetri, dan 3 nilai maksimum atau minimum. Penyelesaian 1 koordinat titik puncak p, xb, yp
menentukan nilai A, B, dan C terlebih dahulu, yaitu didapat A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 4. Untuk menentukan nilai XB menggunakan rumus min B per 2A, sehingga didapat min 4 per 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, untuk menentukan nilai YB yaitu dengan min D per 4A atau sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, sehingga didapatkan YB sama dengan 0. Jadi koordinat titik puncak adalah P sama dengan 2,0. 2. Persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri sama dengan X puncak, sehingga X sama dengan XP. Kita sudah dapatkan XP dalam penyelesaian nomor 1, sehingga X sama dengan 2. 3. Nilai maksimum atau minimum. Kita lihat dari YB sama dengan 0 dan nilai A sama dengan 1, sehingga grafik terbuka ke atas. Maka titik puncak ada di bawah, sehingga nilai menjadi nilai minimum. Langkah menggambar grafik fungsi kuadrat dengan cara 1. Langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik puncak. Nah, langkah 1 dan 2 ini sudah kita bahas pada sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan beberapa titik bantu. Yang keempat, menentukan plot setiap titik yang diperoleh ke dalam sistem koordinat. Kemudian menghubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga terbentuk kurva dengan cara 2. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, melengkapi tabel. Kemudian langkah yang kedua, plot setiap titik pada tabel ke dalam sistem koordinat. Kemudian yang ketiga, hubungan titik-titik dalam sistem koordinat sehingga didapatkan grafik fungsinya. Mari kita mencoba dengan cara 1. Contoh soal, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Penyelesaian 1. Menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. A. Grafik memotong sumbu x jika y sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, kita faktorkan sehingga didapat X plus 2 dan X min 4 sama dengan 0, sehingga X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 4. Jadi koordinat titik potong sumbu X adalah min 2,0. Grafik memotong sumbu Y. Nilai C pada fungsi tersebut adalah negatif 8, sehingga koordinat titik potong sumbu Y adalah 0, negatif 8. 2. Menentukan titik puncak B, XP, YB. Menentukan nilai A, B, dan C. Nah, diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 8. Untuk menentukan nilai XP, yaitu XP rumusnya adalah min B per 2A. Tinggal disubstitusikan nilainya sehingga diperoleh XP sama dengan 1. Untuk menentukan nilai YB-nya, disubstitusikan dengan perolehan nilai XP pada persamaan tersebut. Sehingga diperoleh 1 kuadrat, dikurangi 2 kali 1, dikurangi 8. Sehingga diperoleh YB sama dengan negatif 9. Jadi koordinat titik puncak adalah 1, negatif 9. 3. Menentukan beberapa titik bantu. Nah, untuk menentukan nilai X, kita ambil di antara titik potong dari sumbu X yang kita peroleh, yaitu di antara X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 4. Maka diambil titik X yaitu negatif 1 dan X sama dengan 3. Kemudian untuk X sama dengan negatif 1 tinggal disubstitusikan kepada persamaan. Nah, diperoleh negatif 5, sehingga titik bantunya adalah negatif 1, negatif 5. Sedangkan untuk X sama dengan 3 kita substitusikan juga dalam persamaannya, sehingga diperoleh F3 sama dengan negatif 5, sehingga titik bantunya adalah 3, negatif 5. Langkah selanjutnya yaitu menentukan plot setiap titik yang diperoleh dalam sistem koordinat. Mari kita cross check satu persatu dari langkah 1 sampai dengan langkah 3 tadi ya. Nah, titik-titiknya adalah negatif 2,0, kemudian 0, negatif 8, kemudian 1, negatif 9, kemudian negatif 1, negatif 5, kemudian 3, negatif 5. Nah, apabila sudah, kita langsung melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu menghubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga terbentuklah kurva. Nah,
Ini dia grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Selanjutnya, contoh cara 2 yaitu buatlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan cara melengkapi tabel. Kemudian kita substitusikan nilai x, angka berapa saja yang berada pada sumbu x. Kemudian kita hitung dan diperoleh nilai y. Sehingga pada tabel ini kita peroleh negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, 1,1, dan 2,4. Lalu kita plot pada koordinat kartesius, kemudian kita gambarkan kurvanya sehingga didapat grafik y sama dengan x kuadrat. Diskriminan adalah nilai yang digunakan untuk menentukan sifat-sifat akar dari suatu persamaan kuadrat. Dalam bentuk umum persamaan kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Diskriminan dinyatakan dengan rumus d sama dengan b kuadrat min 4ac. Perhatikan gambar-gambar grafik berikut. Nah, jika d kurang dari 0, maka fungsi kuadrat tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu x. Kemudian, jika d sama dengan 0, fungsi kuadrat menyinggung sumbu x. Dan jika d lebih dari 0, maka fungsi kuadrat memotong sumbu x. Contoh soal, jika fungsi kuadrat y sama dengan px kuadrat plus dalam kurung p min 7x plus 9 menyinggung sumbu x, tentukan nilai p. Penyelesaiannya, fungsi kuadrat menyinggung sumbu x, maka d sama dengan 0. Sehingga b kuadrat min 4ac sama dengan 0. Nah, langsung kita substitusikan pada samaan. Nah, sehingga diperoleh p kuadrat min 50p plus 49 sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan sehingga diperoleh p min 1, p min 49 sama dengan 0. Sehingga diperoleh p sama dengan 1 dan p sama dengan 49. Sehingga nilai p adalah 1 atau p sama dengan 49. Contoh soal berikutnya, jika garis y sama dengan 2x plus k memotong kurva y sama dengan x kuadrat min x plus 3, tentukanlah nilai k. Penyelesaian, y1 sama dengan y2. Kemudian diperoleh x kuadrat min x plus 3 sama dengan 2x plus k. Kemudian kita nolkan sehingga menjadi x kuadrat min x plus 3 min 2x plus k sama dengan 0. Sehingga diperoleh x kuadrat min 3x plus dalam kurung 3 min k sama dengan 0. Dan didapatkan a sama dengan 1, b sama dengan negatif 3, dan c sama dengan 3 min k. Karena memotong, maka d lebih dari 0. Kemudian kita substitusikan nilai a, b, dan c nya, kemudian diperoleh 9 min 12 plus 4k lebih dari 0, sehingga diperoleh 4k lebih dari 3 dan k lebih dari 3/4. Mengkonstruksi fungsi kuadrat. Jika diketahui titik puncak p, xp, yp, maka menggunakan rumus y sama dengan a dalam kurung x min xp kuadrat plus yp. Mari kita coba contoh soal. Diketahui suatu fungsi kuadrat mempunyai maksimum negatif 3 untuk x sama dengan 2. Sedangkan untuk negatif 2, fungsi tersebut bernilai negatif 11. Tentukan persamaan fungsi kuadrat tersebut. Penyelesaian, diperoleh p 2, negatif 3 di mana 2 sebagai xp dan negatif 3 sebagai yp melalui titik negatif 2, negatif 11 di mana x sama dengan negatif 2 dan y sama dengan negatif 11. Dengan rumus y sama dengan a dalam kurung x min xp kuadrat plus yp, nah diperoleh, kita substitusikan xp dan yp nya, diperoleh y sama dengan a dalam kurung x negatif 2 kuadrat min 3. Untuk menentukan nilai a, kita substitusikan dengan titik negatif 2, negatif 11. Nah, diperoleh negatif 11 sama dengan a dalam kurung negatif 2 dikuadratkan, kemudian negatif 3.
Sehingga negatif 11 sama dengan A dikalikan dengan negatif 4 kuadrat negatif 3. Nah, kita samakan ruas kanan dan ruas kiri, sehingga negatif 11 ditambah 3 sama dengan A dikalikan 16, sehingga diperoleh negatif 8 sama dengan 16A, sehingga A sama dengan negatif 8 per 16 atau negatif 1/2. Kita lanjutkan dengan menggunakan rumus yang sama dan diperoleh nilai A sama dengan negatif 1/2. Langsung saja kita substitusikan sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 1/2 X kuadrat plus 2X min 2 min 3. Nah, diperoleh Y sama dengan negatif 1/2 X kuadrat plus 2X negatif 5. Jadi, persamaan fungsi kuadrat tersebut adalah fx sama dengan negatif 1/2 X kuadrat plus 2X min 5. Selanjutnya, jika diketahui fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0, maka menggunakan rumus Y sama dengan A dikali dengan X min X1 dan dikalikan dengan X min X2. Langsung saja kita ke contoh soal. Tentukanlah persamaan fungsi kuadrat berikut pada gambar grafik. Penyelesaian. Fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik negatif 3,0 dan 1,0, di mana negatif 3 sebagai X1 dan 1 sebagai X2. Dengan menggunakan rumus Y sama dengan A dikalikan dengan X min X1 kali X min X2. Langsung saja kita substitusikan, diperoleh Y sama dengan A dikalikan X min 3 dikalikan dengan X min 1. Untuk menentukan nilai A, kita tentukan dulu titik perpotongan Y sama dengan 0,-3, sehingga dimasukkan dalam rumus yang sudah ada, yaitu negatif 3 sama dengan A dikalikan dengan 0 ditambah 3 dikalikan dengan 0 dikurangi 1, sehingga diperoleh negatif 3 sama dengan A dikalikan negatif 3, sehingga A diperoleh sama dengan 1. Nah, kita sederhanakan sehingga diperoleh Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Jadi, persamaan fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Nah, kemudian yang ketiga, jika fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c melalui 3 titik diketahui, maka dapat ditentukan. Kalian menggunakan sistem persamaan 3 variabel untuk menentukan nilai A, B, dan C. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Carilah persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik K, negatif 1,0, L, 0,-3, dan M, 1,-4. Nah, pada grafik di bawah ini ya. Kemudian langsung saja kita selesaikan. Nah, dengan substitusi titik negatif 1,0 ke dalam fungsi, sehingga diperoleh persamaan 1. Kemudian substitusi koordinat titik 0,-3 ke dalam fungsi, diperoleh persamaan 2. Nah, untuk yang ketiga, substitusi koordinat titik 1,-4 ke dalam fungsi. Nah, diperoleh persamaan 3. Dari 3 persamaan ini didapatkan sistem persamaan linier. Nah, langsung saja kita eliminasi substitusi. Dari persamaan 2 diperoleh C sama dengan negatif 3, sehingga untuk persamaan 1 dan 3 kita peroleh sebagai berikut ya, diperoleh B sama dengan negatif 2. Kemudian substitusi nilai C sama dengan negatif 3 dan B sama dengan negatif 2 pada persamaan 1. Nah, maka diperoleh A sama dengan 1. Kemudian kalian telah mempelajari sistem persamaan linier dengan solusinya adalah A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 3. Maka persamaan fungsi kuadrat melalui titik K negatif 1,0, L 0,-3, dan M 1,-4 adalah fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai materi fungsi kuadrat. Kalian dapat explore materi fungsi kuadrat pada barcode berikut ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menyimak dan terus semangat belajar.
Terima kasih semuanya Sobat Pemat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.